Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi akbar. Khalaqal kauna wa jabbar. Wa huwa alladhi khalaqal insana thumma amatahu fa akbar. Wa qila inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Wa salli Allahumma ala nabiyyina al-muhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, ayah bunda, ikhwani wal akhwati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya dan selayaknya lah lisan kita ini, bibir kita, lisan dan bibir yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya selalu mengucapkan rasa puji dan syukur yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada Allah Rabbul Alamin, dikarenakan nikmat yang begitu banyak yang dicurahkan kepada kita, jutaan bahkan unlimited, tidak terbatas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Secanggih-canggih teknologi yang dibuat oleh manusia hari ini, mesin account, mesin perhitungan, tidak ada satupun sampai detik hari ini manusia yang mampu membuat satu alat perhitungan, yaitu menghitung nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan tidak akan pernah bisa, karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau mau menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepadamu, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Pasangan dari rasa syukur kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, pasangannya adalah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul, Nabi yang begitu syafaqah, yang begitu syafiq, sangat baik terhadap kita umatnya. Bagaimana bentuk kebaikan baginda sallallahu alaihi wasallam menjelang detik-detik akhir kehidupan dunia ini, detik-detik akhir menjelang nafas beliau di dunia ini, maka beliau sallallahu alaihi wasallam masih mengingat dan menyebut-nyebut nama kita, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Apa kebaikan Rasulullah SAW yang lain? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menanti kita di sebuah telaga di negeri akhirat kelak. Namanya Telaga Al-Kautsar, yang airnya lebih segar daripada salju, lebih manis daripada madu, dan lebih enak daripada susu. Dari tangannya beliau yang mulia nantinya akan meminumkan ke mulut-mulut kita yang mengaku beriman tadi, yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari tangan beliau yang mulia akan diminumkan supaya kita tidak mengalami lagi rasa kehausan di padang mahsyar di negeri akhirat kelak nantinya. Apa kebaikan beliau yang lain? Syafaqahnya beliau. Maka beliau alaihi wassalatu wassalam satu-satunya manusia yang diberikan privilege, keistimewaan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Oleh karena itu, berbahagialah kita menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa taala dan umat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pernah lupa balas cinta dan kasih sayang beliau. Jangan buat beliau cintanya bertepuk sebelah tangan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Saya, bapak, ayah, bunda, kita semua yang mengaku beriman ini, belum dikatakan beriman, kata baginda Rasulullah SAW, sampai kata Nabi, aku diakui, aku yang dikatakan dicintainya, the first love-nya, cinta pertamanya, akulah kecintaan yang besarnya itu. Mi walidihi, dibandingkan dengan kedua orang tuanya, wa walidihi, dan anak-anak dicintainya, wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Maka level cinta tertinggi kita di antara seluruh makhluk yang pantas dan pertama kita cintai, kita taruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada puncak kecintaan kita.
itulah balasan kebaikan beliau. Ikuti sunnah beliau, ikuti perintah beliau, maka kita akan mendapatkan syafaat di negeri akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sangat singkat ini kami ingin membahas tentang perkara doa. Kita semua pasti sering berdoa kepada Allah. Barusan saja kita berdoa kepada Allah. Maka apakah itu doa? Dan apakah semua doa-doa kita sudah dikabulkan oleh Allah? Hal yang kita anggap sepele tapi begitu besar perkara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Dalam lafaz hadis yang lain dengan status sanadnya dhaif dijelaskan, "Ad-du'a muful ibadah." Doa itu adalah otak dari segala ibadah. Apapun ibadah kita, salat kita yang kita kerjakan, tawaf, haji, umrah, maka semuanya berkaitan dengan doa. Hampir tiap hari kita berdoa kepada Allah. Maka hampir seluruh ibadah itu pusatnya adalah doa. Laisa akraman indallahi illa doa. Tidak ada satupun amalan yang mulia di sisi Allah melainkan adalah doa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan definisi tentang doa kepada kita. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan doamu. Di bulan suci Ramadan ini, futihat abwabur rahmah. Allah membukakan pintu-pintu rahmat dan kasih sayangnya. Dan selama sebulan penuh Ramadan, setiap malamnya Allah membebaskan orang-orang yang beriman dari siksa api neraka Jahannam. Oleh karenanya, aktsarud doa, perbanyaklah doa, karena doa adalah sebuah ibadah yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara doa kita dikabulkan, diijabah oleh Allah? Mari kita coba perhatikan satu surah dalam An-Naml ayat 38. Isinya berkaitan tentang dialektika, perbincangan antara Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan para menteri dan bala tentaranya, di mana kita tahu bersama Nabiullah Sulaiman alaihissalam diberikan oleh Allah predikat seorang nabi dan juga seorang raja, seorang sultan, penguasa, mampu berbicara kepada makhluk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dalam An-Naml ayat 38 menjelaskan tentang perintah, instruksi dan challenge, tantangan Nabiullah Sulaiman alaihissalam kepada para menteri dan bala tentaranya. Hikayat tentang Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini memerintahkan para menteri dan bala tentaranya, siapa yang bisa memindahkan Arashi, singgasana Ratu Balkis ke hadapanku dalam tempo dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka coba kita perhatikan dialektika dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal mala'u ayyukum ayatin bi arsyiha qabla ayatuni muslim." Wahai para menteri dan bala tentaraku, siapa yang bisa memindahkan singgasana istana Ratu Balkis ke hadapanku sebelum dia datang sendiri Ratu Balkis dan menyerahkan dirinya kepada muslim, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disambutlah tantangan Nabiullah Sulaiman oleh salah seorang menterinya dari golongan jin. Wa qala ifritu minal jinni ana atika qablaha mim maqamak. Wahai Nabiullah Sulaiman alaihissalam, saya akan memindahkan singgasana Ratu Balkis ke hadapanmu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Wa inni laqawiyyun amin. Dan katanya Ifrit, menteri Nabi Sulaiman dari golongan jin, saya ini sangat kuat dan bisa dipercaya. Dan banyak literatur menjelaskan bahwasanya jin itu diberikan kelebihan dan kekuatan oleh Allah dibandingkan kita manusia, walaupun di sisi lain banyak kelemahannya. Tapi ayat itu enggak berhenti sampai di situ. Allah melanjutkan dialektika antara Nabi Sulaiman dengan para menteri dan bala tentaranya. Maka berkatalah salah seorang bala tentara Nabiullah Sulaiman alaihissalam dari golongan anak cucu Adam, manusia biasa seperti kita yang banyak kelemahannya. Apa katanya? Qala indahu ilman min ahlil kitabi ana atika bihi qabla ayyartaddu ilaika tarfaq.
Wahai Nabiullah Sulaiman alaihissalam, saya akan memindahkan singgasana Ratu Balkis ke hadapanmu sebelum matamu berkedip. Sebelum mata anda berkedip, wahai Nabiullah Sulaiman. Wa hadza min fadli Rabbi, dan ini adalah keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Istananya Ratu Balkis dari negeri San'a Yaman berpindah ke hadapan Nabiullah Sulaiman alaihissalam dalam tempo dan waktu yang sesingkat-singkatnya sebelum mata Nabi Sulaiman alaihissalam berkedip. Pertanyaannya, siapa manusia biasa yang berdoa itu? Ternyata dia adalah seorang hamba biasa, tapi doanya makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mustajabakat doa, seorang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istana itu berpindah bukan karena kekuatan dan kecerdasan manusia, tapi kekuatan dan diijabah doa tersebut. Maka the power of doa, kekuatan doa itu kita jangan pernah sepelekan. Istana saja bisa berpindah, apatah lagi hal-hal biasa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang pertama, kata para ulama kita ada 3 syarat. Yang pertama, kata para ulama kita, kalau kita semua ingin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang pertama dan utama merupakan support system, faktor pendukung terutamanya adalah kita memurnikan selalu akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harga yang tidak bisa ditawar-tawar kalau doa kita mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu memurnikan akidah kita. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang kita ibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka coba lihat bagaimana Nabiullah Yunus alaihissalam mengajarkan sesuatu kepada kita. Ayah bunda bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia ditelan dalam seekor ikan yang sangat besar, ketika dia meninggalkan kaumnya yang dia dakwai tapi kaumnya tidak mendengarkannya, maka naiklah dia di sebuah bahtera tapi dibuang ke dalam lautan dan ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar. Dalam ketakutannya Yunus alaihissalam, dalam kegelapan perut ikan yang sangat besar itu, apa yang diucapkan oleh Yunus? Sebuah zikir, lafaz atau doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zikir yang sangat ringan tapi selalu kita lupakan. La ilaha illa anta, perhatikan kata para ulama, tekstual daripada ucapan dan doa Yunus itu sama sekali tidak ada kata-kata doa. Yunus tidak mengucapkan ya Rob najini najini najini, wahai Tuhanku tolonglah saya, tolonglah saya. Tidak ada itu. Yunus hanya menyampaikan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Subhanak, kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengarkan kata Yunus terakhir, inni kuntu minadh dhalimin. Dengan kerendahan hatinya Yunus alaihissalam, dia mengakui dia zalim kepada Allah dengan meninggalkan kaumnya. Maka kata para ulama kita, barang siapa yang mengucapkan lafaz itu, maka apabila dia ditimpa sebuah ujian, masalah besar atau kecil atau apapun, maka Allah akan memberikannya jalan keluar dan solusi dari setiap masalahnya. Kata para ulama kita, dalam Al-Quran dijelaskan, andaikan Yunus tidak mengucapkan kalimat yang ringkas itu, maka dia lalabitha fi batnihi, selama-lamanya akan berada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat menjelang. Inilah kekuatan kalau kita bertauhid kepada Allah, maka dikabulkanlah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah, ayah bunda bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, jemaah rahimakumullah, maka periksa dan pelihara makanan kita. Hal yang sepele yang sering kita abaikan. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Ittat ta'amik ya Sa'ad." Periksa dan pelihara makananmu wahai Sa'ad. Periksa. Karena dengan makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuhmu, maka itu akan dikabulkan doamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehalalan yang dimaksud jamaah yang dimuliakan oleh Allah bukanlah hanya sekedar zatnya yang halal, bukanlah hanya sekedar bentuk fisiknya yang halal, tapi yang utama min ainak tasabah, dari mana kita dapatkan makanan yang halal itu. Bukan dari hasil gharar, bukan dari hasil tipu menipu kepada saudara kita, bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil-hasil yang diharamkan oleh Allah,
Maka perhatikan makanan kita. Maka kata Rasulullah SAW, suatu hari di depan sahabatnya mengatakan, ada seseorang pakaiannya lusuh, jubahnya lusuh, penuh dengan debu. Kemudian dia seolah-olah orang yang soleh di hadapan Allah. Dia melakukan safar, dan salah satu momentum doa kita diijabah ketika kita bersafar, musafir, berjalan jauh. Maka kata Rasulullah SAW, orang itu mengangkat tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi kata Rasulullah SAW, mat'amul min haramik, wa mashrabu min haramik, wa malabisu min haramik. Makanannya dari sumber yang haram, minumannya dari sumber yang haram, dan pakaiannya diajarkan kita satu oleh Nabi dari sumber yang haram. Hati-hati, perkara ibadah apapun yang kita lakukan, kalau setetes saja air, sebiji saja nasi, ataupun makanan yang dalam tubuh kita, terutama kita laki-laki menafkahi anak dan istri keluarga kita yang kita sedekahkan, dan itu tidak berasal dari sumber yang haram, jangan pernah, dari sumber yang halal, jangan pernah harap doa dan ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah harap. Maka ketika peristiwa Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah membawa 10.000 orang pasukannya. Tapi ditaklukkan Fathul Makkah bukan dengan peperangan. Maka ketika beliau selesai dan membersihkan patung-patung kesyirikan di sekitar Ka'bah, maka beliau berpidato, al-yaum la yatufanna alaihim buryanan. Mulai hari ini, wahai kalian orang kafir Quraisy jahiliyah, tidak boleh lagi bertawaf dalam keadaan bertelanjang tanpa sehelai benang sedikit pun. Karena kebiasaan orang kafir Quraisy jahiliyah, mohon maaf, laki-lakinya bertawaf di sekeliling Ka'bah. Mereka masih melakukan ibadah Abrahimik Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi mereka bersiul dalam keadaan bertelanjang sambil bertepuk tangan. Sedangkan di malam harinya, kebiasaan orang kafir Quraisy jahiliyah di masa lalu, perempuannya juga melakukan hal yang sama tanpa menggunakan sehelai benang pun. Maka kata Nabi, la yatufanna alaihim buryanan, mulai hari ini kalian lagi tidak boleh melakukan hal seperti itu karena Islam sudah kembali ke Makkah. Maka coba lihat dialog, pertanyaan sahabat kepada pemuka kafir Quraisy, limada, kenapa kalian bertawaf dalam keadaan terlanjang? Maka perhatikan jawabannya pemuka kafir Quraisy ini, at-tawaful ibadah. Orang syirik itu mengatakan tawaf itu adalah ibadah, dan kami tidak mau menghadap di hadapan Allah, sedangkan makanan, minuman dan pakaian yang kami kenakan berasal dari tipu menipu, berasal dari judi, berasal dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Orang kafir Quraisy jahiliyah saja tahu mereka tidak mau beribadah di hadapan Allah kalau dia tidak periksa dari mana sumber makanan, minuman dan pakaiannya. Kita yang mengaku beriman ini, selalukah kita periksa dan mengecek? Ibundaku, mending tanya bapak, mending tanya suami bundaku, ini uang dari mana asalnya, ini barang dari mana asalnya, daripada nanti di hari kiamat kelak di neraka nanti dibakar dengan hal-hal yang haram itu. Wal ya'udzubillahi min dzalik. Dan mungkin itulah sebab doa kita enggak diijabah oleh Allah dan anak kita tidak menjadi soleh dan soleha di hadapan kita. Yang terakhir, untuk kita dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita mesti lakukan adalah birrul walidain, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Umar, idza ja'aka sya'bun min banil qarni fatslub du'a fa inna istajabaka du'a. Wahai Umar, apabila suatu hari engkau bertemu dengan salah seorang pemuda dari Bani Al-Qarni, dari negeri Yaman, maka mintalah doanya, karena doanya dia dikabulkan oleh Allah. Siapa Umar? Umar apabila kata Rasulullah SAW, laulaka kana nabiyya ba'da fahuwal Umar. Andaikan ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Tapi enggak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Siapa Umar? Umar apabila berjalan di sebuah gang, lorong atau jalan apapun, maka setan akan mencari jalan lain untuk menghindari Umar, saking tinggi imannya Umar. Tapi Umar yang mulia itu diberikan pesan oleh Nabi, kalau engkau ketemu dengan salah seorang pemuda dari suku Al-Qarni dari Yaman, maka mintalah doanya. Siapa pemuda itu? Namanya adalah Uwais Al-Qarni, yang menggendong ibunya, pemuda yang dimiskinkan oleh Allah, tidak ada hartanya, bahkan sangat miskin, dan diuji oleh Allah dengan penyakit kulit, bahkan ibunya pun lumpuh, gak bisa berjalan. Maka satu hari ibunya pengen haji, maka beliau menggendong ibunya melaksanakan ibadah haji,
Dalam riwayat, dia tidak pernah menurunkan ibunya sekalipun kecuali ingin buang hajat. Beliau menggendong melakukan ibadah haji dengan jarak ratusan kilometer dan kembali ke negerinya Yaman. Maka apa yang didoakan oleh Uwais Al-Qarni ketika beliau selesai bertawaf perpisahan di depan Ka'bah, maka beliau berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ampunilah dosa ibuku dan dosa seluruh ibu-ibu yang ada di permukaan dunia ini. Maka kata ibunya, kenapa engkau tidak mendoakan dirimu wahai anakku? Maka kata Uwais Al-Qarni, cukuplah doamu wahai ibu yang akan mengampuniku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni, mungkin kita enggak bisa seperti Uwais, mungkin kita enggak bisa menggendong ibu kita untuk umrah maupun haji, tapi berbaktilah kepada mereka ketika mereka masih ada di hadapan kita. Setua apapun kita hari ini, usia kita sudah uzur, ingat kita adalah anak dari orang tua kita, dan kita adalah orang tua daripada anak-anak kita. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalau di antara salah satu mereka sudah tidak ada lagi di hadapan kita, maka surga kita yang satunya sudah hilang. Jangan biarkan mereka tersakiti hatinya. Berikan mereka makanan yang enak yang mereka inginkan, berikan mereka pakaian yang mereka inginkan. Sekali lagi, mungkin kita tidak bisa seperti Uwais Al-Qarni, tetapi berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Jangan buat mereka hatinya tersakiti. Bahkan orang tua beda agama pun dengan kita, maka berakhlak karimalah kepada mereka, berakhlaklah yang baik dengan mereka, doakan mereka. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat yang katanya orang modern hari ini, orang-orang akhir zaman ini. Lihat di media, lihat di portal internet, mengkasuskan orang tuanya hanya gara-gara persoalan tanah dan warisan, memenjarakan orang tuanya hanya gara-gara persoalan harta, bahkan waliya'udzubillah dengan alasan kesibukannya tidak mampu mengurus lagi orang tuanya, mereka memasukkan orang tuanya ke panti-panti jompo. Kejahilian apa yang dilakukan orang-orang hari ini? Begitu tega memasukkan orang tuanya, meninggalkan mereka, tidak merawat mereka. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ridullahi fi ridul walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Ridhonya Allah ada pada kedua ridho orang tua, dan murkanya Allah ada kepada kedua orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini mari kita banyak mendoakan kita, diri kita, orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka sebagai oleh-oleh untuk kita kembali, maka bacalah doa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini yang kita bacakan setiap malamnya. Allahumma a'tik riqabana, ya Allah, hapuslah namaku, wa riqaba abaina, dan hapuslah nama bapakku, nama ayahku, wa ummihatina, dan hapuslah nama ibuku, minan nar, dari catatan penghuni-penghuni neraka. Hafalkan doa ini. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina. Doakan mereka, doakan orang tua kita. Tidak akan ada lagi kesempatan kalau mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini, maka cukup doa yang kita kirimkan kepada mereka. Maka satu hari sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, didatangi oleh seseorang. Orang itu menanyakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apakah saya akan diampuni oleh Allah? Dosa saya dosa besar, yaitu membunuh, tapi saya terbebas dari hukuman qisas yang berlaku hari itu. Maka kata Ibnu Abbas, simple banget pertanyaan Ibnu Abbas, kaifal ummuk, bagaimana ibumu? Kata orang itu, wahai Ibnu Abbas, matmatak, ibuku sudah meninggal. Maka Ibnu Abbas berpaling ke kanan, dan itu isyarat dia tidak akan berkata apa-apa lagi. Maka salah seorang sahabat yang melihat peristiwa itu bertanya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, taraqah, wahai Ibnu Abbas, saya melihatmu tas'alta anil engkau menanyakan tentang ibunya, sedangkan dia menanyakan yas'alta anid dzunub, ia menanyakan tentang dosa besar yang dilakukannya. Maka kata Ibnu Abbas, duhai celakanya ia, andaikan ibunya masih hidup, maka saya akan suruh dia pulang ke rumahnya dan meminta kepada ibunya untuk mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, maka dia dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaktilah kepada orang tua. Amalkan 3 hal ini sebagai kesimpulan.
tauhidkan Allah, murnikan selalu keesaan kepada Allah. Kemudian mari kita menjaga dan memelihara makanan kita. Dan yang terakhir, birrul walidain, maka sempurnalah doa-doa bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, demikian yang bisa kita sampaikan. Kelebihan waktunya kami mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu muwaffiq illa aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.